Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf dalam bentuk al-i'tiqad dan at-takyir dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah atau larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mutakabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-i'tiqad atau imperatif ialah tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukhalaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibadah. Perbuatan disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua ada naf, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karafah tahrim, karahah tanzih, naf, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawid, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu didasarkan pada dalil yang jani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang kati, disebut haram. Sebaliknya jika larangan itu didasarkan pada dalil yang jani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntunan atau memberikan beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab atau sebagai syarat yang lain, masyrut atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wadi dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjuk untuk mukhalaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fiqh melalui menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna atau maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah kamah campur tangan, akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya, atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-makayah atau sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyaqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan at-takat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerakkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalafah mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah pengarahan akal pikiran para fuqah atau usuliyah
menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezahninya. Yang terakhir ada hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan.